Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, tentu saja dalam rangka bertafakuh di dalam agamanya. Maka semoga saja semua dari kita tergolong ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai olehnya dan senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian tentang pembahasan fikih puasa, di mana tema kajian kita yaitu hukum-hukum seputar puasa yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Hukum-hukum seputar puasa yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Telah kita jelaskan di kesempatan yang sebelumnya terkait dengan apa itu puasa, keutamaan berpuasa, kemudian perkara yang menunjukkan atau yang memberitakan kepada kita akan masuknya Ramadan dan keluarnya Ramadan. Dan juga telah kita sebutkan tentang perkara niat dalam berpuasa. Kemudian kita singgung juga terkait dengan hukum makan sahur, yang mana itu merupakan sunnah bi ijma'il ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas terkait dengan mubahatus siyam, perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, yang disangka itu sebagai pembatal puasa padahal bukan. Yang disangka itu sebagai pembatal puasa padahal bukan. Ya. Satu kaidah yang perlu kita pahami, bahwa seseorang manakala dia telah berniat puasa dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka hukum asalnya tidak boleh dikatakan puasanya batal, kecuali manakala ada dalil syar'i yang menjelaskan bahwa ia telah melakukan pembatal puasa, baru kita katakan puasanya telah batal. Artinya kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita mengatakan bahwa puasanya telah batal, tidak boleh. Ya, karena hukum asalnya tatkala dia berpuasa sah-sah saja sampai dia melakukan pembatal dari pembatal puasa yang telah sah dalilnya, baik dari Quran, hadis, ijma' para ulama, ataupun dengan dalil qiyas. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sebutkan insyaallah taala perkara-perkara yang mungkin dipandang oleh sebagian manusia sebagai pembatal puasa padahal bukan. Padahal bukan. Ya. Terkait dengan masalah puasa ini, ada sebagian orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam menganggap ini pembatal puasa, sampai ada sebagian orang yang puasa namun meludah terus. Kenapa? Dia memandang bahwa menelan ludah membatalkan puasa. Apakah benar demikian? Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Ya. Dan ada juga sebagian orang yang terlalu menyepelekan
bergampangan. Ya, sehingga apa? Dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang justru membatalkan puasanya. Nah, tentu yang terbaik adalah ausatuha wa khairul umur ausatuha. Kata para ulama, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Tidak terlalu ekstrim, gulu, berlebih-lebihan, dan tidak pula terlalu menyepelekan, bergampangan, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian itu umat yang pertengahan. Bukan ekstrim kanan, bukan pula ekstrim kiri. Tidak terlalu berlebihan, tidak juga terlalu menyepelekan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menyebutkan beberapa perkara yang pada dasarnya tidak membatalkan puasa, namun banyak orang yang mengira itu pembatal puasa. Hal yang pertama adalah obat tetes telinga. Obat tetes telinga. Apakah itu membatalkan puasa? Yang benar dari pendapat para ulama, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tetes telinga tidak sampai masuk ke tenggorokan yang membuat batal puasa, enggak. Makanya tidak terasa, ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini madhabnya Al-Imam Ibnu Hazm, dan ditarjih oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, dan juga pendapatnya Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Semuanya mengatakan bahwa obat tetes telinga tidak membatalkan puasa, dan tidak ada dalil bahwa itu membatalkan puasa. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan tentu saja, ya, manakala tidak ada dalil, kita kembali ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Tidak batal puasa sampai ada dalil tegas, jelas, sharih menunjukkan bahwasanya itu pembatal puasa. Makanya ulama menegaskan obat tetes telinga tidaklah membatalkan puasa. Makanya kalau misalnya ada orang mandi kemudian kemasukan air di telinganya, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari perkara yang mungkin sebagian orang mengira itu pembatal puasa, padahal bukan. Apa itu? Iktihal, alkohol, ya, aslis shaim, bercelak bagi orang yang berpuasa. Nah, ini tentunya lebih-lebih tidak membatalkan puasa. Tahu celak, ya? Ya, yang dikasih di mata itu. Bisa untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Walaupun yang paling sering menggunakannya perempuan. Nah, itu bisa mencerahkan mata, ya, bisa membuat mata jernih. Nah, itu diantara manfaat dari bercelak. Ya, makanya Nabi SAW terkadang bercelak. Terkadang Nabi SAW bercelak. Nah, bercelak ini tidak membatalkan puasa, dan juga tidak menjadikan makruhnya kita berpuasa karena bercelak. Jelas ini? Dan ini pendapat dari madhab Imam Syafi'i dan juga madhab dari Imam Abu Hanifah. Ya, mereka semuanya mengatakan bolehnya hal tersebut dengan dalil bara'atul asliyah, kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya tidak batal puasa. Ya, hukum asalnya tidak membatalkan puasa sampai datang keterangan dalil yang jelas itu membatalkan puasa. Dan itu dari madhabnya Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, dan juga yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, bahwa celak mata itu tidak sampai membatalkan puasa. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang juga disebutkan oleh para ulama, dari perkara-perkara yang disangka itu membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Apa itu? Suhbud dam, donor darah, ya, atau berbekam bagi orang yang berpuasa. Nah, ini tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, dan itu madhabnya jumhur, mayoritas para ulama. Mana dalilnya? Hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Nabi pernah berbekam, tahu berbekam ya? Ya, berbekam mengambil darah. Nah, mengambil darah kotor yang ada di badan kita. Ya, berbekam. Nabi pernah berbekam pada saat beliau ihram, dan Nabi juga pernah berbekam pada saat beliau berpuasa. Haditsnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Haditsnya sahih riwayat siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini para jamaah sekalian. Dan dalam riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dikatakan oleh Abu Sa'id, rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijamah lis-shaim. Nabi memberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang berpuasa untuk boleh berbekam. Ya, boleh bekam. Dan dikiaskan dengannya apa? Donor darah. Semisal dengan itu. Boleh, tapi dengan catatan bagi yang kuat saja. Bagi yang kuat saja. Kenapa? Karena orang yang kalau diambil darahnya tentunya akan membuat dia lemah. Ya, maka bagi yang lemah, yang bisa membuat batalnya puasa menjadi dia lemah, ya, maka tidak boleh. Nah, tentu orang berbeda-beda dalam hal ini. Ada yang kuat, ada mungkin memang sudah terbiasa donor darah, ada mungkin yang sudah terbiasa berbekam. Bagi yang kuat silahkan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Tapi ingat, bagi siapa yang tidak kuat atau bahkan bisa mengantarkan dirinya untuk berbuka, maka jangan sekali-kali berpuasa kemudian donor darah, atau berpuasa kemudian berbekam. Karena khawatir nanti dia jatuh lemah, kemudian akhirnya membuat dia sakit dan akhirnya membatalkan puasanya. Jelas ini? Namun pada hukum asalnya berbekam atau donor darah tidak membatalkan puasa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, adapun ada hadis yang menunjukkan bahwa orang yang berbekam dan dibekam itu batal puasanya. Ini hadis dipahami oleh para ulama bahwa itu bisa membatalkan puasa. Bukan otomatis batal puasanya, bukan. Tapi itu mengantarkan, perbuatan yang mengantarkan ia bisa membatalkan puasanya ketika dia lemah pada waktu itu. Ya kan? Kalau dia sudah lemah, tidak mampu lagi, tidak kuat lagi, harus dia minum, harus dia makan, maka dia pun harus membatalkan puasanya kalau begitu. Ya kan? Nah, jadi Nabi sebutkan itu, kalau kamu berbekam nanti menjadikan puasamu batal. Itu maksudnya. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka itu hal yang ketiga dari perkara yang disangka oleh sebagian orang bahwa itu membatalkan puasa, padahal itu tidak membatalkan puasa. Kemudian perkara yang ketiga dari perkara yang disebutkan oleh para ulama, ya, dari perkara yang bukan dan tidak membatalkan puasa, bahkan boleh dilakukan, ya, boleh untuk dikerjakan, naam, yaitu orang yang junub di malam hari, kemudian dia masuk waktu subuh sementara dia belum sempat mandi. Ya, bolehkah bagi dia berpuasa? Jawabnya boleh. Nah, ini kalau misalnya seorang di malam hari melakukan hubungan suami istri, ya, kemudian dia belum mandi, nanti subuh baru mandi. Pas dia bangun, dia belum mau apa? Belum langsung mandi. Karena apa? Waktu sahur sudah mau selesai. Maka dia makan sahur dulu. Pas azan berkumandang baru dia berhenti. Belum mandi junub. Apakah boleh dia berpuasa? Jawabnya boleh. Jawabnya apa? Boleh. Kenapa boleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, melakukan hal tersebut. Ya, disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaqtasilu wa yasumu.
Apa kata Aisyah dan Ummu Salamah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati waktu fajar dalam keadaan beliau sedang junub, ya, karena berhubungan semalam dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa. Kemudian apa? Beliau mandi dan puasa. Menunjukkan apa? Bolehnya hal tersebut. Bolehnya hal tersebut. Nah, keadaan ini juga sama kata para ulama. Bagi seorang wanita misalnya, bagi perempuan, kalau misalnya dia suci dari haid sebelum datang waktu subuh. Sebelum datang waktu subuh, dia sudah suci dari haid. Maka boleh bagi dia berpuasa walaupun nanti dia mandi pada saat sudah datang waktu subuh. Itu boleh. Ya. Karena apa? Dia sudah diwajibkan berpuasa. Beda kalau misalnya dia suci dari haid, suci dari nifas ketika sudah masuk waktu subuh. Nah, ini tidak boleh dia berpuasa. Kenapa? Karena yang namanya puasa dilakukan semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kalau dia sucinya nanti setelah masuk fajar, maka dia tidak dapat puasa. Tapi kalau sucinya sebelum waktu fajar, sebelum terbit fajar, maka dia boleh berpuasa. Mandinya kapan? Boleh mandinya setelah masuk waktu subuh. Jelas ini? Dengan dalil apa? Kias. Dikiaskan dengan apa? Yang tadi kita sebutkan. Ya, Nabi pernah junub, mandinya kapan? Nanti setelah subuh. Maksudnya ketika Nabi mau sholat subuh, baru beliau mandi. Nah, beliau sholat ketika itu, sholat subuh, setelah beliau mandi junub. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya orang yang berpuasa mandi. Tidak seperti sangkaan sebagian orang, ya, kalau orang berpuasa tidak boleh mandi katanya. Nah, ini tidak benar. Boleh mandi bagi orang yang berpuasa. Bahkan boleh kalau dia ingin mandi dengan air yang agak sejuk, ya, boleh bagi dia untuk lakukan itu. Kenapa? Itu bukan membatalkan puasa. Boleh berenang, bahkan boleh menyelam, asalkan jangan menyelam sambil minum air. Nah, itu tidak boleh. Ya, kalau dia sambil menyelam sambil minum air, ini peribahasa juga ini, ya kan? Ya, kalau dia menyelam kemudian ada air yang ditelannya, ini tidak boleh. Ya, tapi kalau sekedar berenang kemudian menyelam tanpa berniat membatalkan puasa atau menelannya, maka itu tidak membatalkan puasa. Jelas ini? Kenapa tidak, Ustaz? Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu membatalkan puasa. Sehingga pada dasarnya itu boleh. Ya, boleh bagi orang yang berpuasa untuk mandi, bahkan boleh juga untuk berenang. Ini para jamaah, dan tidak ada dalil bagi mereka yang mengatakan bahwasanya itu membatalkan puasa. Ya, bagaimana hukumnya kalau misalnya pada saat dia mandi tertelan air? Apa hukumnya? Pada saat dia mandi, ya, baik mandi di rumahnya atau mandi berenang, kemudian tidak sengaja tertelan air, apa hukum puasanya? Hukum puasanya adalah tidak batal. Oh, kenapa Ustaz? Kan tidak sengaja. Ya, beda kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu kalau disengaja. Ya, makanya nanti akan datang juga bahwa kalau ada orang makan dan minum dalam kondisi lupa, maka teruskan puasanya. Karena dia telah diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah. Sama kalau misalnya kita lagi wudhu kemudian kumur-kumur, tidak sengaja tertelan. Ya, beda kalau sengaja menelan, jelas batal. Tapi kalau misalnya kita kumur-kumur langsung tertelan, ya, itu tidak sampai membatalkan membatalkan puasa. Nah, karena tidak sengaja. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara berikutnya, dari perkara yang disangka itu membatalkan puasa padahal bukan. Apa tadi yang pertama? Yang pertama apa tadi?
Hah? Obat tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, bercelak tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, berbekam atau donor darah tidak membatalkan puasa. Yang keempat, orang yang junub, ya, kemudian mendapati waktu subuh, ya, belum sempat mandi dan nanti mandi setelah subuh. Ya, dia mandi setelah masuk waktu subuh pada saat dia mau sholat. Kemudian juga yang kelima apa? Boleh mandi ataukah berenang, bahkan menyelam, ya, diperbolehkan asalkan jangan sampai air masuk. Jaga jangan sampai air masuk ke dalam tenggorokannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang keenam, perkara yang keenam dari perkara yang disangka itu membatalkan puasa padahal bukan, yaitu, ya, boleh untuk mencium atau memeluk istri selama tidak keluar. Maaf, selama tidak keluar diperbolehkan. Dan itu bagi siapa yang bisa menahan dirinya. Nah, tentunya bagi suami istri. Ya, bagi suami istri. Dibolehkan hal tersebut bagi yang kuat. Tapi yang belum kuat, pengantin baru, ya, khawatir keterusan, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Khawatir nanti bisa berlanjut. Nah, kalau sudah berlanjut, nah itu yang membatalkan kepuasa nantinya. Jelas ini? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Para ulama memang berselisih dalam hal ini, namun yang rajih dari pendapat para ulama, siapa yang bisa menguasai dirinya, ya, siapa yang bisa menguasai dirinya, dan tidak terbawa oleh hawa nafsunya sampai melakukan jima, hubungan suami istri, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Dan itu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat siapa? Pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i menegaskan itu tidak membatalkan puasa asalkan dia kuat, asalkan dia bisa menahan hawa nafsunya. Tapi kalau sudah bisa keterusan, haram hukumnya, tidak boleh. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Mana dalilnya? Hadis. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakukum liirbih. Aisyah pernah mengatakan, Nabi SAW pernah mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa, dan beliau pernah memeluk istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Tapi ingat, kata Aisyah, beliau adalah orang yang paling pandai menguasai dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bagi yang tidak kuat, ya, bagi yang khawatir misalnya bisa keterusan, maka tidak boleh dia lakukan itu, ya, walaupun sekedar itu. Khawatir nanti apa? Keterusan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dari perkara yang juga dimaafkan dan hal tersebut tidak sampai membatalkan puasa bagi orang yang berpuasa adalah mimpi basah di siang hari Ramadan. Ya, kalau di malam hari tentu tidak ada masalah, ya kan? Nah, ini di siang hari misalnya, di siang hari Ramadan mimpi basah dan keluar. Ya, keluar. Apakah batal puasanya? Jawabnya tidak batal. Loh, kenapa tidak batal? Oh, karena tidak ada dalil yang menyebutkan itu membatalkan puasa. Itu kan di luar kesadarannya, ya kan? Itu di luar kesadarannya. Beda kalau dia sengaja mengeluarkannya. Ini yang membatalkan puasa. Tapi mimpi, namanya orang mimpi, ya kan? Kemudian keluar, ada yang keluar, maka tidak membatalkan puasa. Dan itu menurut ijma', kesepakatan para ulama. Semua para ulama termasuk Imam 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, seluruhnya berpendapat apa? Bahwa orang yang mimpi basah walaupun keluar, ya, walaupun keluar air mani, maka tidak membatalkan puasa. Dan itu kesepakatannya dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, dan juga Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan ulama bahwa orang yang mimpi basah sekalipun keluar tidak membatalkan puasa.
Wallahu taala a'lamu bissawab. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keberapa? Hah? Yang keberapa? Yang kedelapan. Dari perkara yang disangka itu membatalkan puasa padahal bukan. Yaitu apa? Masuknya debu ya ke mulut tanpa disengaja. Ya. Atau misalnya asap ya masuk ke mulut tak sengaja, naam tertelannya. Atau misalnya dia pas menguap langsung masuk lalat. Tertelan lagi. Apakah membatalkan puasa? Jawabnya tidak membatalkan puasa. Dan itu juga menurut kesepakatan ulama. Kenapa ikhwan? Ya kan Anda sengaja. Dan juga tidak bisa kita jaga ya kan? Ya, apalagi misalnya debu, misalnya kemudian kita ada yang termasuk sedikit, ya kan? Nah ini tidak membatalkan puasa. Nah, tidak sampai membatalkan puasa. Dan yang tadi juga kalau misalnya dia lagi buka mulutnya kemudian ada masuk terbang lalat tertelan, ya kalau misalnya lalatnya bisa dibuang ya tentunya ya kan, tapi ini langsung tertelan ya tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Jadi semua yang tidak sengaja, lupa ya, maka itu tidak sampai membatalkan puasa dan itu berdasarkan kesepakatan ulama. Allah berfirman, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah menghukum kalian kalau kalian sengaja. Kalau tidak sengaja, Allah tidak hukum. Nah, ini dalam Al-Quran. Ya, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dalam sebagian ayat Allah katakan akan tetapi yang disengaja oleh hati-hatimu. Kalau sengaja maka itu membatalkan puasa. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawazali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang mereka lakukan karena salah, tidak tahu, lupa atau terpaksa. Ya, ini tidak ada dosa atas hal tersebut. Maka ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perkara yang tidak membatalkan puasa, disangka itu membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Apa itu? Obat atau apa yang dihirup di hidung. Ya, fix atau semisalnya itu. Nah, kalau tidak sampai membuat berdalam-dalam kemudian sampai masuk ke tenggorokannya, maka itu tidak membatalkan puasa. Mana dalilnya tidak membatalkan puasa? Dalilnya hadis Nabi SAW, di mana dalam hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu Nabi bersabda, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaima. Dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ketika puasa, ketika berwudu, kecuali kalau saat berpuasa. Tidak boleh bersungguh-sungguh. Nah, ketika kita wudu kan, kita masukkan sebagian air ke mulut, kemudian kita hirup, ya kan? Kalau pada saat tidak puasa sungguh-sungguh, tapi pada saat berpuasa jangan sungguh-sungguh, khawatir nanti tertelan. Nah, dari hadits ini ulama mengkiaskan bahwa yang semisal dengan itu as-sa'ud, dihirup. Ya. Obat-obat hirup itu ya di hidung. Nah, itu tidak masalah, asal jangan terlalu berlebihan. Kayak orang pilek itu kan dia pakai fix ya. Ya, kalau tidak terlalu berlebihan hanya di ujung-ujungnya saja, maka itu tidak masalah. Tidak membatalkan puasa. Nah, ini disangka sebagian orang itu membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Dan itu pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari perkara yang juga tidak membatalkan puasa, perkara yang ke-10. Ya. Perkara yang ke-10 yaitu boleh berkumur-kumur dan menghirup air. Yang tadi kita sebutkan. Boleh berkumur-kumur dan menghirup air asalkan jangan berlebih-lebihan. Ya, dengan dalil tadi wabalik fil istinsyaq illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah ya di dalam menghirup air kecuali pada saat berpuasa. Fa idza tawadda'ta famatmit. Apabila kamu berwudu, maka
maka berkumur-kumurlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bolehnya berkumur-kumur, bolehnya menghirup air pada saat orang yang berpuasa, maksudnya menghirup air pada saat wudu ya, kemudian dia buang lagi ya kan. Nah, itu boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Seluruh para ulama dari seluruh madhab menyepakati perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dilihat oleh sahabat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Ya, sebagian sahabat melihat Nabi SAW, laqad ra'aitu Rasulullah bil araj yasubbu ala ra'sihil ma wa huwa shaimun minal atshi aw minal harri. Ya, kata sahabat ini, aku pernah melihat Rasulullah SAW, beliau ketika berada di Araj, suatu nama suatu tempat, suatu daerah, beliau pernah menuangkan air di atas kepalanya padahal beliau sedang berpuasa. Kenapa? Karena beliau sangat merasakan kehausan ketika itu dan karena panasnya cuaca pada waktu itu. Jadi sampai untuk meringankan Nabi Nabi menyiramkan air di atas kepalanya. Nah, ini menunjukkan boleh seorang itu misalnya pada saat puasa ya, di siang hari kemudian dia ingin berendam misalnya ya, dengan dengan air karena ingin meringankan, itu dibolehkan, tidak ada masalah. Sebagaimana sudah tadi kita sebutkan, boleh untuk mandi dan boleh juga untuk berenang ya kan, tidak ada masalah dan itu tidak sampai membatalkan puasa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya yang ke-11. Dari perkara yang disangka itu membatalkan puasa padahal bukan, dari perkara yang sebenarnya dibolehkan adalah bersiwak, sikat gigi. Itu juga dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Nah, kenapa boleh? Ulama mengatakan bahkan itu sunnah, walaupun pada saat dia berpuasa, entah menggunakan kayu siwak atau menggunakan pasta gigi yang ada di zaman sekarang. Bahkan ulama mengatakan boleh kalau dia pakai pasta gigi itu ya. Iya. Itu juga diperbolehkan. Kenapa? Tidak masuk ke dalam mulut. Beda kalau dia telan, kumur-kumur langsung dia telan. Nah, itu batal puasanya. Ya, kalau hanya di mulut saja tidak membatalkan puasa. Mana dalilnya Ustaz? Hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak, gosok gigi, menyikat giginya sebelum wudu dan sebelum sholat. Seandainya tidak memberatkan umatku. Dan hadits ini umum, baik pada saat puasa maupun pada saat tidak puasa, sehingga itu diperbolehkan. Ya. Hanya saja ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengingatkan, kalau pakai pasta gigi, pakai odol itu ya, jangan terlalu yang punya pengaruh yang kuat. Ya, atau gunakan sedikit aja, jangan terlalu banyak. Ya. Nah, itu yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi pada saat berpuasa boleh kita pakai odol itu, tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Nah, itu saja yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian perkara yang ke-12 ya, dan ini mungkin yang terakhir dari pembahasan kita pada malam hari ini, dari perkara yang dibolehkan sebenarnya bagi orang yang berpuasa ya, namun disangka itu membatalkan puasa padahal bukan, yaitu bagi orang yang makan dan minum atau melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan lupa. Dalam keadaan apa? Lupa. Iya. Nabi bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, "Man nasiya, siapa yang lupa, wa huwa shaimun, sedang ia dalam keadaan puasa, fa akala aw syariba, lantas dia makan atau minum, lupa. Ya, makan dan minum sudah 2 piring habis, baru ingat, oh, saya puasa rupanya.
Wah, ini gimana ini? 2 piring habis sudah. Kata Nabi SAW apa? Falyutimma saumahu. Silahkan dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Karena Allah yang telah memberi makan dan minum kepadanya. Tapi terlalu juga kalau 2 piring baru ingatnya. Terlalu juga itu ya. Nah, jadi tidak masalah. Demikian pula bagi orang yang lupa melakukan hubungan suami istri. Tapi apa? Ada orang yang lupa. Nah, ini masalahnya. Kalau kasusnya wallahu alam, kalau memang pernah terjadi. Kalau lupa, dua-duanya lupa. Ya, suami istri lupa melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya mungkin saja ya kan, mungkin baru-baru pertama puasa misalnya, ya. Dia lakukan padahal ini puasa. Intinya kalau lupa maka tidak membatalkan puasa. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat itu sedekah yang Allah berikan kepada dirinya. Itu apa? Sedekah yang Allah berikan kepada dirinya, dan ia boleh melanjutkan terus puasanya dan tidak wajib mengkodok puasanya. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Wallahu alam bisawab. Maka ini 12 perkara yang disangka itu membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Coba kita murojaah lagi. Yang pertama apa tadi? Tetes telinga. Yang kedua, bercelak bagi orang yang puasa. Yang ketiga, berbekam dan juga donor darah. Yang keempat, apa? Orang yang junub, yang mendapati dirinya junub dan belum sempat mandi kecuali pada saat setelah masuk fajar, ya kan, setelah masuk waktu subuh. Yang kelima, boleh mandi dan berenang, bahkan menyelam pun boleh, asalkan jangan sampai masuk air ke tenggorokannya. Yang keenam, boleh mencium dan memeluk istri ingat ini syaratnya, bagi yang kuat. Nah, bagi yang tidak kuat, ya tegangannya tinggi, tidak boleh. Nah, kemudian yang ketujuh apa? Mimpi basah di siang hari Ramadan tidak juga sampai membatalkan puasa. Yang kedelapan, masuk debu tanpa disengaja, ketika dia buka mulutnya masuk lalat, tetelan, ya kan? Nah, ini juga tidak membatalkan puasa. Yang ke berapa? Yang ke-9 apa? Ya, menghirup ya obat yang di hidung itu ya, fix inhaler atau semisalnya, asalkan tidak terlalu berdalam-dalam. Ya, nah, ini tidak membatalkan puasa. Yang ke-10, kumur-kumur dan menghirup air. Yang ke-11, bersiwak, ya itu diperbolehkan. Yang ke-12 apa? Yang ke-12 boleh juga untuk makan dan minum atau melakukan hubungan kalau lupa. Artinya kalau dia lupa tidak membatalkan puasa. Nah, boleh mungkin ditambahkan yang ke-13 satu lagi, yaitu boleh mencium bau masakan atau bau wangi-wangian. Itu juga tidak membatalkan puasa. Ada sebagian orang, oh ini batal puasa ini. Kenapa? Saya cium bau wanginya. Nah, enggak. Kalau tadi aja mencium fix saja tidak ada masalah, apalagi apa? Mencium bau masakan atau bau minyak wangi. Ya, pas terlewat misalnya bau sate keciuman, asapnya masuk misalnya, tidak membatalkan puasa. Itu yang ke-13. Wallahu taala alam bisawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dari perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa dan tidak sampai membatalkan puasanya. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.